organisasi. Oke, ya jelas ya. Gelas adalah tempat berkumpulnya manusia-manusia, orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Maka gelas ini bisa kita analogikan, gelas ini sebagai organisasi. Ya, sedangkan air ini adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Rekan-rekan, gelas ini diisi oleh air yang bening atau biasa kita sebut juga air putih, ya, air bening atau air putih. Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Ya, clear, tidak ada apapun sama sekali. Nah, di mana peran dari seorang leader, peran dari seorang pemimpin? Siang-siang gini kalau nggak ngopi itu kayaknya nggak enak ya. Jam-jam segini ini jam-jam rawan, jadi paling enak itu kalau kita ngopi. Oke, ada sedikit nih. Saya ada sebuah kopi saset. Nah, tidak iklan, ya. Ini kopi kapal api, kopi saset. Ya. Ini saya analogikan sebagai leader, sebagai pemimpin, ya. Oke, saya sobek, saya buka, kemudian saya masukkan kopi saset ini ke gelas. Oke, sudah saya masukkan, ya. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Andini. Mbak Andini Pramudita, keperawatan. Iya, Pak, saya. Ya. Mbak Andini, ini air yang ada di gelas ini masih sama nggak dengan yang pertama tadi? Beda, Pak. Loh, Mbak? Iya, Pak. Bagaimana air yang ada di gelas ini, apakah warnanya masih sama atau sudah berubah? Warnanya udah berubah, Pak. Airnya sudah berubah. Yang tadi warnanya bening, sekarang warnanya kira-kira jadi warnanya seperti apa, Mbak? Coklat kehitaman. Terima kasih, Mbak Andini. Teman-teman, seorang leader, seorang pemimpin, menurut John Terry, dia harus mempunyai kemampuan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi, ya, untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan, ya. Jadi keberadaan seorang pemimpin itu seperti si kopi tadi. Dia masuk dalam gelas, dalam air, kemudian dia harus bisa mempengaruhi, ya. Nah, untuk dia bisa mempengaruhi ya pasti harus dicampur, harus ngeblend antara pemimpin dengan anak buah, itu harus menyatu, ya. Nah, tadi warnanya coklat kan, sekarang warnanya sudah menjadi lebih hitam, ya. Mengapa warnanya lebih hitam? Karena si pemimpinnya ini sudah menyatu, ya, dengan si anak buah. Oke, ya. Nah, berubah, ya, berubah warnanya, berubah baunya, dan juga pasti berubah rasanya, ya. Kalau ini berkaitan dengan kopi, saya minum dulu ya teman-teman. Nikmatnya, ya. Ayo, yang lain juga silakan minum kopi dulu, ya, biar tetap waras, ya. Nah, minum kopi, kopi time. Oke. Jadi seorang pemimpin, teman-teman, keberadaannya dia, ya, dia harus bisa memberikan pengaruh, menginfluence, mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi, ya. Sehingga orang-orang tersebut mempunyai visi misi yang sama, ya.
dalam organisasi tidak boleh ada visi pribadi. Ya, dalam organisasi hanya ada satu visi, yaitu visi organisasi. Ingat ya, teman-teman ya. Ya, jadi nggak boleh ada visi pribadi, visi kelompok. Oh, satu kelompok bikin misalkan kelompok bagian HRD, dia punya Recording in visi progress. sendiri, ya. Terus kelompok lain, misal kelompok bagian finance punya visi sendiri, kelompok bagian nonde ya, marketing ya punya visi sendiri. Nggak boleh seperti kayak gitu, ya. Semuanya harus mempunyai dalam satu visi yang sama, yaitu visi organisasi, ya. Nah, dalam menjalankan visi organisasi ini, ya, yang menggerakkan, yang mempengaruhi, ya, yang mengarahkan, ya, yang memotivasi, berikan petunjuk, itu adalah seorang leader, seorang pemimpin, ya. Maka dengan kehadiran dia, organisasi ini berubah, ya, berubah warnanya. Kalau di kopi ya, cerita tentang kopi ini berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, dan lain sebagainya. Ya. Begitupun juga dengan organisasi. Sebuah organisasi, kalau dipimpin oleh pemimpin yang lemah, maka organisasi itu pun akan lemah. Ya. Tapi sebuah organisasi apabila dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat atau pemimpin yang tough, dia pun akan kuat. Dia pun akan menjadi tough organisasi tersebut. Ya. Hal ini seperti yang sering kita mendengar sebuah pameo perkataan ya. 1000 domba jika dipimpin oleh seekor singa, 1000 domba ini akan mengaum. Ya. Tapi 10 ekor singa apabila dipimpin oleh putus sambung, putus lagi cintaku. Ya, putus lagi teman-teman ya. Ya seperti saya katakan tadi, 1000 domba kalau dipimpin oleh seekor singa, 1000 domba itu akan mengaum. Tapi 10 ekor singa kalau dipimpin sama 1 ekor domba, maka 10 ekor singa itu akan mengembik semua. Jadi bayangkan ya gambarannya bagaimana seorang pemimpin ini harus bisa dia mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi anak buahnya. Untuk apa? Untuk bergerak bersama-sama atas kesadaran bersama. Atas kesadaran bersama, bergerak bersama-sama, untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, si pemimpin inilah yang mempengaruhi. Dialah yang mengajak. Dia yang mengarahkan. Dia yang memotivasi. Dia yang memberikan petunjuk. Termasuk terkadang dia pun yang memaksa dan mendorong dan menyeret. Ya, itu peran dari pemimpin. Oke? Nah, Pak, kenapa sih Pak perlu ada seorang pemimpin dalam sebuah organisasi? Boleh nggak sih organisasi itu tanpa adanya pemimpin? Sebuah organisasi, kalau tidak ada pemimpinnya, poin yang pertama, ya, dia hanya sebatas sebagai
Ya, hanya orang kumpul-kumpul saja. Ya, orang kumpul-kumpul yang tidak terarah, tidak punya tujuan, hanya sekedar kumpul-kumpul aja. Nggak beda lah sama warung kopi, arisan, dan lain sebagainya. Ya. Sebuah organisasi, mengapa perlu ada seorang pemimpin? Karena dia inilah yang nanti akan mengarahkan, membawa, mendorong organisasinya, rekan-rekannya, untuk semua bergerak bersama-sama. Serentak bergerak bersama-sama mencapai tujuan. Jadi kalau nggak ada yang tidak ada yang pemimpin ya, organisasi itu hanya seperti anak ayam kehilangan induk, ya, nggak jelas mau lari kemana, nggak jelas tujuannya, nggak jelas, ya, outputnya nggak jelas, targetnya nggak jelas, prosesnya nggak jelas, ya pasti outputnya pun juga tidak jelas. Leader inilah yang mengarahkan agar semuanya menjadi jelas. Dimulai dari apa? Tujuannya harus jelas. Goals-nya harus jelas. Ya. Dan dia arahkan, ya, dia gerakkan dengan jelas, ya, dengan benar, sehingga insya Allah hasilnya pun akan jelas. Ya. Ini perlu diingat oleh rekan-rekan semua, ya, adik-adik mahasiswa, bahwa nilai sukses seorang pemimpin itu tidak diukur dari berapa sering dia jungkir baliknya, berapa banyak dia bercapek-capeknya. Ya. Bukan hanya itu saja ukurannya, tapi yang terutama adalah ukurannya bagaimana dia bisa mencapai target. Ya, itu ukurannya. Seorang pemimpin itu diukur suksesnya apabila dia bisa mewujudkan mandatnya. Ya, tergantung dengan divisi atau bagiannya masing-masing. Pimpinan itu kan tidak harus top management ya, tidak harus CEO, tidak harus direktur ya. Misalkan seorang pemimpin yang tugasnya di bagian maintenance mesin, ya, bagian perawatan. Ya. Goals-nya, targetnya adalah melakukan perawatan sebaik mungkin, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Maka ukuran suksesnya adalah dia melakukan hal itu semua dan juga tidak ada kesalahan. Ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ada miss, ya, itu yang salah adalah pimpinannya. Berarti apa? Dia tidak menjalankan fungsi kepemimpinan. Dia tidak melakukan pengarahan, tidak melakukan pengawasan, ya, tidak melakukan bimbingan, tidak melakukan motivasi, tidak melakukan reporting, dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tidak ada anak buah yang salah. Ya, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah pimpinannya. Suksesnya sebuah organisasi, ya, suksesnya sebuah organisasi itu milik anak buah dan seluruh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Ya, suksesnya organisasi itu milik anak buah dan seluruh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Tapi gagalnya organisasi
itu tanggung jawab pimpinan. Ya. Jadi kalau organisasi sukses, yang harus dipuji siapa? Anak buah. Ya. Tapi kalau organisasinya gagal, yang harus tanggung jawab siapa? Pimpinan. Jelas ya, teman-teman? Ya. Wah Pak, kok gitu saya nggak mau jadi pimpinan ini Pak. Jadi pimpinan ternyata nggak enak ya, harus tanggung jawab. Ya nggak juga, nggak seperti itu. Maka kita buat cara supaya jangan sampai gagal. Ya, karena salah satu tugas seorang pemimpin itu adalah membawa kemenangan. Itu nggak ada pimpinan dibayar untuk, udah deh, kalau gitu Mbak Andini ya di-hire sebagai CEO, tapi untuk gagal. Nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kita membayar mahal Mbak Andini untuk bawa organisasi kita ini menang, ya bukan gagal di situ. Nah, jadi gimana caranya supaya kita di sini bisa membuat kemenangan? Itu yang penting. Kita pikir nanti bersama-sama dalam kuliah kita, ya. Betul. Nah, seorang pemimpin, teman-teman, dia itu bukan seorang Superman. Ingat ya, seorang pemimpin itu dia itu bukan seorang Superman. Tidak ada di dunia ini pemimpin yang hebat tanpa ada support dan dukungan dari anak buah yang hebat-hebat. Ya, nggak ada. Sehebat apapun seorang pemimpin, itu pasti didukung dan disupport oleh anak buahnya. Ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini biar dia bisa menjadi pemimpin yang hebat, ya, dia harus bisa menghebatkan anak buahnya. Ya. Yang dihebatkan adalah anak buahnya dulu, bukan dirinya, karena dia pasti sudah hebat. Ya, itu. Jadi yang harus dihebatkan siapa? Anak buahnya. Ya, seperti di sini Mbak Amanda Putri, Mbak Angel Chandrawati, ya, terus juga Mbak Kezia, Mbak Siti Fatima, ya, apa, Mbak Yuniar Selvi, Mbak Nova dan lain-lain semuanya, ya, yang mohon maaf barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Gak ada pemimpin yang hebat tanpa anak buah yang hebat. Ya. Maka salah satu kehebatan seorang pemimpin ya, itu dia tidak diukur dari berapa banyak dia punya anak buah. Tapi diukur dari berapa banyak dia bisa ciptakan pemimpin-pemimpin baru. Ya, nggak diukur dari berapa banyak dia punya anak buah, tapi diukur dari berapa banyak dia bisa ciptakan pemimpin-pemimpin baru. Percuma, teman-teman, kita di sini punya 1000 anak buah, tapi 1000 anak buah ini hanya domba semua. Ya, kalau hanya domba semua kan hanya kita tinggal bikin kambing guling saja. Lebih baik kita punya 10 serigala daripada kita punya 1000 domba. Karena 10 serigala ini bisa menggerakkan 1000 domba. Ya, penting ini teman-teman. Maka Anda semua di sini dicetak, diajarkan bagaimana Anda pun harus bisa menjadi pemimpin yang tough, pemimpin yang tangguh. Ya.
yang bisa menggerakkan orang lain, bisa mengarahkan orang lain, bisa terlibat dalam organisasi, bisa memberi warna dalam organisasi, ya, memberi warna dalam organisasi. Bukan Anda hidup sendiri, bukan Anda menjadi seorang Superman, tidak. Saya yakin di sini kan Anda pasti bukan Superman ya, ya nggak ada di sini yang jadi Superman, ya karena nggak ada. Saya yakin yang berani datang ke kampus, maaf pakai celana dalamnya di luar seperti Superman, ya. Kalau berani seperti itu, nah itu baru dikatakan Superman, ya. Semalam saya nonton di HBO saja, Superman udah pakai celana dalamnya di dalam, Man of Steel. Ya, di film Man of Steel itu dia udah nggak pakai celana dalamnya di luar, tapi udah di dalam. Gitu. Di sini kita tidak membentuk orang Superman, tapi kita akan membangun sebuah super team. Seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang hebat, ya, dia harus bisa membangun super team. Tim yang kuat, tim yang hebat, tim yang solid. Itu yang harus dia bisa bangun. Bukan dirinya sendiri yang kuat. Ya. Ini peran Anda nantinya. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari di perkuliahan berikutnya. Ya. Bagaimana teksnya, bagaimana caranya, strateginya, bisa Anda lihat di YouTube-nya saya. Ya, bisa lihat di TikTok dan Instagram-nya saya. Gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman untuk semuanya, ya, ayo, ya, kita di sini semua coba terlibat dalam organisasi. Ya. Saya menyarankan Anda untuk Anda terlibat dalam organisasi. Apakah itu HIMA, Himpunan Mahasiswa, apakah itu Senat, apakah itu BEM, ya, atau apapun, tapi Anda terlibat dalam organisasi. Ya. Kalau Anda belum menjadi pimpinan atau ketuanya dalam organisasi tersebut, setidaknya Anda sudah merasakan aura energi dalam organisasi. Ya. Anda merasakan bagaimana dipimpin, sehingga suatu saat nanti Anda siap untuk memimpin. Ya, itu. Anda harus bisa sejak sekarang, ya, merasakan bagaimana dipimpin, sehingga nanti Anda pada saatnya Anda pun siap untuk memimpin. Ya, jadi ayo teman-teman, jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, ya, kuliah pulang, ya. Upayakan Anda bisa menjadi mahasiswa kura-kura. Apa itu kura-kura? Kura-kura adalah kuliah rapat, diskusi lagi, ya. Jangan hanya udahlah yang penting kuliah, yang penting akademik. Ya. Teori tentang kepemimpinan dan teori-teori tentang semua ilmu humaniora, ya, diimplementasikan di tempat kerja itu tidak lebih dari 20-30%. Beda dengan teori teknis, ya, prodi teknis atau fakultas teknik, ya, itu 80-90% mendekati kesamaan karena memang mereka membahas teknik. Tidak boleh ada yang salah sama sekali. Tapi dalam ilmu humaniora, ya, seperti keperawatan,
manajemen, psikologi, kesos, dan lain sebagainya, ya, itu apalagi kepemimpinan, ilmu tentang khususnya kepemimpinan, teori itu hanya memberikan efek hanya 20%. 80%-nya di mana Pak saya bisa dapat? Organisasi. Di organisasi itu Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau gitu kita nggak perlu kuliah kepemimpinan ya Pak. Kita ikut organisasi aja terus, ya. Organisasi terus. Ya nggak gitu juga. Tetap harus ada landasan-landasannya. Ya, Anda nggak dicipoain. Dicipoain itu diapain ya? Dikadalin sama anak buah, ya, dikerjain sama senior, dibansur, ya. Meskipun kok selama jadi anak buah, selama junior mah saya juga dulu jadi bansur terus, ya. Saya sama senior saya juga bagian disuruh-suruh. Dek, tolong ini dek, siap bang. Dek, ini dek, siap bang. Cuman bisanya siap bang, siap bang. Di situ. Ya, ya, tapi nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Di situ kita akan mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan pengalaman. Dan semudah mungkin seperti Anda, upayakan Anda sering bertabrakan dengan kasus atau permasalahan. Permasalahan yang berkaitan dengan organisasi, bukan permasalahan dengan hukum, ya. Amit-amit itu seperti si Mario Bros itu, ya. Aduh. Ya, kelakuan anak seumuran itu kan seumuran kalian tuh kan, ya. Itu umur 20 kelakuan seperti kayak gitu. Kasihan. Dia sudah mengukir sejarah untuk masa depannya. Dia sudah mengukir tinta emas untuk akhir usianya. Sayang. Pesan saya kepada Anda, ayo, ya, jangan sampai deket-deket lah, yang gitu ya. Kita bertabrakan, kita adu argumentasi, ya, kuatkan argumentasi kita. Ya. Seorang pemimpin itu harus berani gelut. Gelut itu apa? Berkelahi, tapi berkelahi dalam konsep, berkelahi dalam argumentasi, ya. Itu bukan kelahi fisik. Fisik itu paling mudah, paling gampang, ya. Oke. Balik lagi, ya. Ingat, seorang pemimpin dia harus tahu mandatnya. Apa mandatnya? Apa amanah yang dia terima, ya? Karena itu nanti akan dituntut, ya. Dimulai dari mandat yang paling kecil, seperti apa pemimpin di rumah tangga. Itu yang dituntut. Sama istri, sama anak, itu yang dituntut. Ya. Pemimpin yang lebih besaran lagi, ya di kelas RT. Ya. Itu nanti yang dituntut. Apa mandatnya? RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya. Terus apa? Kabupaten, wali kota, provinsi, hingga negara, presiden. Itu yang dituntut. Rakyat itu menuntut apa yang sudah menjadi promise, apa yang sudah menjadi janji, apa yang menjadi mandatorinya. Ya. Misalkan dia mandatnya meningkatkan penjualan, revenue penjualan 1000%. Maka di akhir nanti dia akan diminta
Gimana hasilnya? Misalkan mandatnya membangun kemitraan, jaringan kemitraan bertambah menjadi 1000%. Yang tadinya koleganya kali cuma 10, ya kali di sini jadi 100. Ya. Itu yang akan diukur. Itu. Pemimpin seperti sepak bola, ya, membawa kemenangan, ya. Mau mainnya sebagus apapun, mau mainnya secantik apapun, ya, mau mainnya sebagus apapun, atau mainnya secantik apapun, tapi kalau nggak menang, tetap aja dianggap gagal. Ya. Cukup barangkali hanya menang 1-0, 2-1, ya, minimal selisih gol aja, itu sudah menang. Alhamdulillah kalau seperti kemarin, Liverpool lawan MU 7-0. Wow, luar biasa sekali itu. Ya. Dan saya termasuk fans yang ikut berduka. Ya, karena sejak saya masih SMA, saya itu ngefansnya sama Manchester United. Ternyata kemarin digundulin sampai 7-0. Masya Allah. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu, ya, jangan salahkan 11 pemainnya. Tanyakan siapa pelatihnya, siapa manajernya. Ya. Kalau dalam sebuah kesebelasan, 1-2 orang yang error, maka yang salah hanya 1-2 orang itu saja. Yang harus dicabut hanya 1-2 orang itu saja. Ya, itu. Tapi kalau yang salah sampai 11 orang, ya, yang salah sampai 11 orang, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinannya. Gitu, ya. Yang tanggung jawab adalah pimpinan. Jadi di sini, ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang jadi pimpinannya. Gitu. Ya, gitu. Yang sabar ya, Pak. Ya. Sama saya juga sedih ya. Fansmu menangis, Pak, kemarin. Iya, betul. Menangis. Bapak aja Bapak yang main. Waduh. Kalau masih saya yang main mah apa peran Mas Hanif, ya. Itu kan Mas Hanif masih lebih keren. Jangan pada nangis ya. Ya cuman apa ya, kalau saya bilang itu, mohon maaf ini jadi ngomongin sepak bola, istilahnya terlalu, ya, sampai 7-0 itu, aduh, kok bisa? Sampai 7-0 itu kok ya bisa? Oke lah, kalah 2-0, ya, 2-1, 1-0, oke lah. 7-0 terlalu, ya, tapi udahlah, ya, ini kan hanya sebuah permainan. Ya. Nah, itu jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya, rekan-rekan semua ya. Jadi Anda semua di sini adalah seorang pemimpin. Anda semua adalah seorang leader, ya. Maka Anda harus tahu mandat Anda. Apa mandat Anda, apa amanah Anda yang Anda terima, dan upayakan hal itu bisa diwujudkan. Karena itulah yang nanti akan diminta di akhir, ya. Oke, untuk sementara itu dulu pertemuan kita di siang hari ini. Ya, senang bertemu dengan Anda semua, rekan-rekan mahasiswa. Sukses semuanya, ya. Selamat siang, sukses untuk semuanya. Jangan lupa nanti saya akan memberikan tugas-tugas kepada Anda dan untuk Anda untuk presentasi. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wabillahi Selamat taufiq siang, wal Pak. hidayah.